Oke Sobat Terus, sekarang kita masuk ke video keempat dari e-course Manajemen Energi dan Waktu. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara membuat to-do list yang sesuai dengan Eisenhower dan juga dengan 4 fokus yang sudah kita bahas di video sebelumnya, di video ketiga. Nah, ini saya bikin gambarannya menggunakan Excel. Cuman kalau di sini teman-teman sudah menonton habis e-course mengenai goal setting, seharusnya ini sudah nangkep karena di desain tindakan itu, desain action itu sudah dibahas. Gimana sih cara desain tindakan? Itu sebetulnya sama seperti itu, tapi ya di sini bikin lagi aja nggak apa-apa menggunakan Excel. Jadi yang pertama jelas adalah goals-nya 1 tahun. Di kiri paling pojok atas nih goals-nya apa dalam 1 tahun? Punya penghasilan 120 juta bersih. Nah, kemudian dibagilah ke dalam 12 bulan. Oke. Nah, cuman di sini saya akan bagi cuma 3 bulan aja, kita anggap seperti itu. Oke, 120 juta bersih berarti harus main di market online. Kemudian market online yang paling bisa nge-branding adalah Instagram sama YouTube. Akhirnya difokusin ke Instagram dulu deh. Gimana caranya dapat di Januari 30K followersnya. Kemudian di Januari ini ada 3 yang harus dicapai gitu kan. Konsep produknya dan produksi itu sendiri harus selesai di Januari. Kemudian dapat 100 reseller di Januari. Nah, dari 3 goals target ini di Januari, dibagilah ke dalam minggu, per minggunya. Minggu 1 mau dapat apa, minggu 2 mau dapat apa, minggu ketiga mau dapat apa. Cuman di sini biar mempersingkat, saya pakai contoh minggu pertamanya, nanti minggu keduanya teman-teman bikin sendiri kan, sesuai dengan goals-nya. Nah, minggu pertama punya 100 konten. Minggu pertama juga mau meeting sama beberapa klien. Di sini kita tulis beberapa partner lah. Oke. Terus dapat 300 nomor HP. Itu minggu pertama. Jadi misalkan kalau mau dapat 1000 nomor HP ya 100-nya bisa jadi reseller ya. Minggu pertama dapat 300 dulu deh gitu kan. Nah, di minggu pertama dibagi lagi. Hari Senin mau ngapain aja. Disinilah baru kita masuk to-do list. Oke. To-do list idealnya ini yang 3 pertama itu prioritas, teman-teman. Jadi prioritas hari Senin adalah punya 30 ide konten. Terus ngerancang desain untuk carousel. Carousel di Instagram, gimana rancangannya biar bagus, dibikin 3 desain dulu. Kemudian kontak, partner, media.id. Nah ini tinggal dikasih waktunya, jam berapa. Misalkan desain kontennya mulai jam 7. Ini kalau umpamanya di buku akan lebih nyaman ya. Kemudian rancang 3 desain buat ininya jam. Ini mungkin butuh waktu misalkan karena cuma idenya doang, terus ada timnya 1 jam selesai. Nah, di sini nanti teman-teman akan belajar gimana kita harus punya jeda. Jadi nggak langsung setelah 1 jam kita langsung ngerjain yang lain, enggak. Itu yang menjadi masalah kebanyakan to-do list orang-orang. Jadi jam 7, jam 8, jam 9, jam 10 itu kayaknya runtut banget. Nggak ada jedanya, padahal jeda itu diperlukan. Kita akan membahas nanti ketika play and pause. Dimana kita memainkan interval energi kita. Jadi energinya jangan sampai habis di tengah jalan. Jangan kita punya mobil, mobilnya kita geber terus, niatnya baik agar bisa capai tujuan dengan di waktu yang tepat. Tapi tanpa ngisi bensin, gimana sih jadinya? Mogok di tengah jalan. Nah, disinilah nanti ada jeda yang namanya. Jadi nggak langsung mulai di 8, di jam 8, tapi di jam 8.15. Setelah ada intervalnya. Nah, nanti kontaknya mungkin jam 1 siang gitu kan. Ini contoh-contohnya teman-teman. Jadi seperti ini. Nah, nanti kalau yang lain-lain mau ditambahin di sini boleh. Tapi jangan lupa ini yang harus diselesaikan paling pertama. Inilah prioritas hari ini. Oke.
Inilah prioritas, ini yang harus diselesaikan dulu. Nah, karena teman-teman sudah belajar metrik Eisenhower, gimana kok tiba-tiba nanti di jam 1, oke, di jam 1 tiba-tiba ada telepon. Ini ada klien mengeluh mengenai satu produk yang sudah dia beli. Karena teman-teman sudah belajar metrik Eisenhower, apa yang harus dilakukan? Oke, berarti yang ini medianya bisa di pending ke jam 2 atau mungkin besok sekalian. Atau di jam 8.15 ternyata ada telepon mendadak dari seorang klien mau ngajak meeting. Oke, ini bisa di pending jadi sore. Kalau kita fokus ke to-do list kaku, kita susah membedakan ini. Jadi yang seharusnya kita punya kesempatan untuk ketemu sama klien, kita mengabaikan hal itu. Cuman alasannya kita ngomong ke klien, ya sekarang saya lagi ada kesibukan ngedesain. Padahal nih klien duitnya udah jelas gitu. Nah, disinilah pentingnya Eisenhower tadi, kita belajar hal tersebut. Jadi kita di to-do list pun jadinya lebih fleksibel. Mana yang prioritas 1, mana yang prioritas 2, mana yang prioritas 3 sudah dipelajari kan. Nah, kemudian sama nanti di hari Selasa ini adalah 2 prioritas yang harus selesai. Ini misalnya jam 7, ini misalkan jam 1. Inilah yang harus dicapai di dalam 1 hari, harus tercapai, harusnya. Cuman kalau seandainya ada distraksi tadi, kita pakai konsep matrix Eisenhower, mana yang lebih prioritas. Nah nanti ini mau ditambahin gitu kan, kadang ada orang yang, ya saya mau nambahin rutinitas yang lain gitu, ya nggak masalah. Misalkan di sini nanti ada makan bareng temennya, atau di sini ya kita tulis saja gitu kan. Jam makan siang gitu kan, jam 12. Ya it's okay aja. Di sini mau ditambahin, ini seharusnya tidak masuk. 12 siang, it's okay, nggak masalah. Kemudian di sini ini kemudian di sini mungkin pas sore ada searching bahan buat ide. Ini hal-hal yang kebiasaan gitu. It's okay, nggak apa-apa. Tapi ingat, ini bukanlah prioritas. Jadi ini nggak harus dicapai. Dia ini harus mengalah sama yang ini. Oke, inilah bagaimana kita menetapkan to-do list. Nah, bagaimana nanti kalau umpamanya ternyata ini sudah saya luangkan waktu belum selesai sepenuhnya. Tetap kembali ke matrix Eisenhower dan nanti kita akan belajar play and pause. Bagaimana kita itu bekerja ada intervalnya, ada pause-nya, ada berpikirnya. Jadi bukan bekerja seperti yang robot, kita lakukan ini terus lurus, enggak. Tapi kita manusia, kita punya perasaan. Ketika energi kita ngedrop, lebih baik ganti satu aktivitas baru yang memakan lebih sedikit energi atau malah menaikkan energi. Oke, di video berikutnya kita akan membahas mengenai bagaimana cara membuat ritual untuk meningkatkan energi kita di awal hari maupun di sela-sela hari. Coba pahami video kali yang ini dulu, kemudian kita bisa beranjak ke video berikutnya.